Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Associate Profesor Dr. Arasi Alimuddin SEMM, Rektor Universitas Narotama, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Profesor Dr. Kuswanto SHMH sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Darul Ulum Jombang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Andes Ekonomi Slamet Riyadi, MPNN, sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Sutomo, sekaligus sebagai anggota pembina Yayasan Pendidikan Cendekia Utama pada Universitas Dr. Sutomo. Pada hari yang bahagia ini, dengan bangga saya ucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Kuswanto SHMH atas dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Saya mengenal beliau sebagai sahabat yang cukup lama. Beliau adalah sosok yang ulet dan rendah hati. Beliau adalah sosok yang baik dan mempunyai komitmen dan berdedikasi tinggi pada lembaga. Beliau adalah sosok yang tekun, teliti, dan cermat dalam melaksanakan aktivitas. Beliau adalah sosok panutan dan mampu memberikan contoh yang baik kepada sesama. Oleh karena itu, dengan dikukuhkan saudara sebagai Guru Besar Ilmu Hukum, semoga dapat memberikan inspirasi yang cukup berarti pada teman-teman dosen, khususnya teman-teman di Universitas Darul Ulum Jombang. Perlu diingat bahwa sebagai Guru Besar, banyak tuntutan yang harus diemban, khususnya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pengetahuan yang saudara miliki sangat dibutuhkan semua pihak. Semoga dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Keberhasilan saudara tidak lepas dari izin Allah, atensi lembaga, dan doa dari kedua orang tua, istri, serta anak-anak. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Kuswanto SHMH atas keberhasilan memperoleh anugerah tertinggi dari pemerintah sebagai Profesor Ilmu Hukum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan arah dan petunjuk lebih lanjut menuju keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang hukum, Profesor Dr. Haji Kuswanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Prestasi gemilang ini tidak hanya mencerminkan keunggulan, keahlian, dan kontribusi yang luar biasa dalam dunia akademis, tetapi juga dedikasi dalam dunia politik.
Semoga keberhasilan ini menjadi pijakan baru untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membimbing generasi muda. Semoga Profesor Dr. Kuswanto SHMH terus menginspirasi dan membawa manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sutradmiko SHMH, Rektor Universitas Lumajang, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH yang telah dikukuhkan sebagai guru besar di bidang ilmu hukum. Semoga ilmu beliau bermanfaat bagi dunia pendidikan ilmu hukum, masyarakat, bangsa dan negara. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat sehingga terus bisa mengabdi pada dunia pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia selalu. Saya Dr. DRS Muhammad Sinal SHMH MPD selaku dosen Politeknik Negeri Malang dan Direktur Lembaga Kajian Bahasa Indonesia Hukum dan Budaya mengucapkan selamat atas capaian Guru Besar Hukum Tata Negara oleh Bapak Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH. Sebagai kolega, teman, dan sekaligus sahabat yang pernah mendampingi beliau pada kurun waktu 1993 sampai dengan 1995 ketika beliau menjadi General Manager di lingkungan PT United Indohada. Saya turut bangga atas capaian yang membanggakan ini. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas capaian guru besar ini, terutama kepada Sivitas Akademika Universitas Darul Ulum Jombang. Semoga dengan bertambahnya guru besar ini menjadikan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di tanah air cinta ini yang memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni di bidang ilmu hukum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hartono MSI, Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Bapak Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Siti Marwiyah SHMH, Rektor Universitas Dr. Sutomo Surabaya, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr.
Haji Kuswanto SHMH, Guru Besar di bidang ilmu hukum di Universitas Darul Ulum Jombang. Pencapaian guru besar adalah bukti dari sebuah karya, dari seorang dosen, dan itu tidak mudah untuk mencapainya. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan ilmu dari Profesor Dr. Kuswanto ini akan terus berkontribusi untuk masyarakat, sehingga tercapai masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi, selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiat, penjabat Bupati Jombang, mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH atas dikukuhkannya menjadi guru besar bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang pada hari Sabtu 15 Juni 2024. Semoga pengabdiannya dalam bidang ilmu hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa, serta selalu menginspirasi dan berinovasi dalam mengembangkan bidang keilmuannya agar bermanfaat untuk pembangunan ilmu hukum nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat Universitas Darul Ulum memasuki ruang prosesi. Mana
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Universitas Darul Ulum. Hadirin disilakan duduk. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Lutfi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم والله بما تعملون خبير. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
pembukaan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dalam rangka pengukuhan guru besar bidang ilmu hukum Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH dibuka oleh Ketua Senat yang terhormat Profesor Dr. Haji Tajurijal MPD, dipersilakan. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dalam rangka pengukuhan guru besar ilmu hukum Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH pada hari ini Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Selanjutnya berkenan kepada yang terhormat Rektor Universitas Darul Ulum untuk memimpin prosesi pengukuhan guru besar. Pembacaan riwayat hidup oleh Bapak Dr. Haji Romlan Prasojo, SH.MHum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar riwayat hidup Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH. Nama Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 26 Agustus 1961. Agama Islam. Nama istri Hajah Dwi Ratna Ningsih, sarjana hukum. 1. Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, lulus tanggal 3 September 1985. 2. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tanggal 23 Juni 2011. 3. Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tanggal 20 Februari 2014. Tesis: penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Disertasi: penyederhanaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial yang multipartai. Status kepegawaian dosen atau tenaga pendidik, dosen tetap Yayasan Universitas Darul Ulum Jombang, SK Yayasan nomor 086-SK-6-6-2011 tertanggal 4 Juli 2011. Nomor induk dosen nasional 0726 086 102. Nomor pokok pegawai di Universitas Darul Ulum 205 101 112. Nomor sertifikat Serdos
17, 107, 1023, 00665. Jabatan akademik guru besar atau profesor mengampu mata kuliah 1. Hukum tata negara, 2. Ilmu negara, 3. Politik hukum di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum. Sekaligus dalam hal ini kami selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sivitas khususnya Fakultas Hukum dan Universitas Darul Ulum mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH. Begitu gigih usaha beliau, walaupun dalam saat ini beliau juga sebagai dosen dan wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dengan diperolehnya guru besar pada saat ini, semoga sangat mendukung dan bermanfaat terutama kami selaku pimpinan Fakultas Hukum sekaligus mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pada saat ini Fakultas Hukum lagi proses reakreditasi dan akan membuka program studi S2 Ilmu Hukum. Terima kasih atas upaya Bapak Profesor Dr. Haji Kuswanto SH.MH dan kami selaku dekan mohon maaf apabila dalam mengantarkan beliau mencapai profesor ini kurang berkenan. Demikian riwayat hidup singkat yang dapat saya bacakan. Jombang 15 Juni 2024. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa, jauh di paling utara batas Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 1991 terlahir Kuswanto kecil, anak dari Bapak Kusnadi almarhum dan Ibu Nurjawati. Masa kanak-kanak dihabiskan di desa yang tandus, tanpa ada pengairan, juga tanpa aliran listrik. Masa sekolah dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Wongsorejo, yang menjadi satu-satunya sekolah dasar saat itu dan lulus tahun 1972. Lalu lanjut sekolah menengah pertama di tetangga desa, yaitu sekolah menengah swasta pertama di Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo. Orang tua memantau perkembangan sekolah putranya. Akhirnya memutuskan untuk mencarikan sekolah yang lebih punya mutu dan kualitas pengajaran yang lebih baik. Setelah naik ke kelas 2, Bapak Kusnadi almarhum memindahkan Kuswanto kecil ke sekolah menengah pertama Katolik Santo Yusuf yang ada di kota Banyuwangi, salah satu sekolah swasta yang dianggap berkualitas saat itu, dan lulus tahun 1975. Berlanjut ke sekolah menengah atas di SMPP, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan Banyuwangi, kemudian lulus tahun 1979. Semangat Bapak Kusnadi almarhum, yang tidak lulus sekolah dasar, ingin anaknya terus mencari ilmu sampai jenjang yang lebih tinggi. Kuswanto mengadu nasib lewat seleksi Sekalu dan Sekatu. Akhirnya dari proses yang panjang itu, mendapatkan kampus yang menjadi kebanggaannya, yaitu Universitas Negeri Jember. Diambillah bidang dan jurusan yang disukai dan diinginkan orang tua, yaitu Fakultas Hukum, dan kemudian lulus tahun 1985. Di kampus Universitas Negeri Jember inilah, asmara mulai tumbuh dan tertambat hatinya dengan adik tingkat di fakultas yang sama, Dwi Ratnaningsih, putri Bapak Haji Niti Suroto almarhum dan Ibu Siti Hartijah. Bapak Niti Suroto, seorang pegawai negeri yang berkarir dari guru hingga ke Dinas Pendidikan dan merangkap pimpinan Puskud Jatim saat itu. Pada Januari tahun 1918, Kuswanto mengakhiri masa lajangnya, mempersunting Dwi Ratnaningsih menjadi istrinya. Di bangku kuliah di Universitas Negeri Jember inilah memang sangat banyak kenangan. Mulai semester 3,
Kuswanto sudah mulai mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliahnya. Ia bekerja di Astra Motor Sales, perusahaan penjualan mobil merek Toyota di cabang Jember. Karier pekerjaan berlanjut ke Astra International Honda Division, yang memasarkan sepeda motor merek Honda di Malang dan Surabaya. Lalu pindah ke perusahaan Surya Timur Sakti Jatim, distributor sepeda motor merek Yamaha, dan mengakhiri karir sebagai profesional di United Indohada Indomobil Group yang memasarkan sepeda motor merek Suzuki. Setelah lama menapaki sebagai profesional, akhirnya pada tahun 1996, Kuswanto membuka usaha sendiri dengan nama Rama Mandiri Motor Bangkit Abadi sebagai dealer resmi sepeda motor merek Suzuki dan Yamaha di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Dalam mengarungi kehidupan berumah tangganya dengan Dwi Ratnaningsih, Kuswanto dikaruniai 2 putra. Yang pertama, Kuswana Mandiri Septian, yang lulus kuliah di Saxion University di kota Deventer, Belanda, dan putra kedua Kuswana Ramadestian, yang lulus kuliah di Asia Pacific University di Kuala Lumpur, Malaysia saat ini. Kuswanto sudah memiliki 3 orang cucu, Deandra Azahra Kuswana, Danendra Alzio Kuswana, dan Chayara Fuzna Elmaira Kuswana, dengan menantu Rizka Vegasari dan MH Basmala Zuara Hasbi Nabila. Selama hidup sebagai pengusaha, muncul hasrat untuk mengabdi ke masyarakat dengan masuk ke partai politik. Selama berkarir politik, Kuswanto pernah menjadi ketua cabang partai politik di Sidoarjo, juga pernah menjadi ketua wilayah partai politik di Jawa Timur, dan juga pernah menjadi ketua pimpinan daerah Jawa Timur dari partai politik yang berbeda tentunya, dan bahkan juga pernah menjadi wakil sekretaris jenderal partai politik di pusat Jakarta. Dan pada tahun 2009, karir politiknya berhasil menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur. Masa pengabdian sampai tahun 2014 dan dilanjut tahun 2019 sampai sekarang. Di saat menjadi anggota DPRD inilah, Kuswanto ingin menjadi politisi yang berkualitas dan meneruskan kuliah di Universitas Airlangga dengan jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum lulus tahun 2011 oleh Bapak Dekan dan para dosen senior di Universitas Airlangga. Kuswanto disarankan setelah lulus untuk meneruskan kuliah di Doktor Ilmu Hukum. Karena saran dan masukan tadi, akhirnya Doktor Ilmu Hukum lulus tahun 2014 dengan predikat cum laude. Akhirnya sekaranglah baru merasakan saran dan nasihat para dosen senior di Universitas Airlangga, sehingga Kuswanto bisa meraih jenjang akademik tertinggi sebagai profesor. Lalu bagaimana dengan karir sebagai dosen di Universitas Darul Ulum Jombang? Pengabdiannya dimulai dari perkenalannya dengan Guru Al-Mursyid, juga sahabat dan juga sedulur, yaitu Dr. Gus Mujib Mustain, yang mengajak melakukan pengabdian di bidang pendidikan di Universitas Darul Ulum Jombang. Dalam kariernya ia pernah dipercaya sebagai wakil rektor, sebagai dosen dengan tertib terus melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dengan secara aktif mengajar, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat dan unsur penunjang lainnya. Karya tulis yang pernah dihasilkan oleh Kuswanto yaitu menulis buku referensi, penyederhanaan partai politik, penguatan sistem presidensial dalam perspektif Pancasila dan Konstitusi, partai politik perspektif hukum konstitusi, politik hukum pilkada langsung, negara hukum dan demokrasi Pancasila, identitas nasional di era globalisasi, menulis buku ajar hukum tata negara, buku ajar ilmu negara, buku ajar hukum kelembagaan negara. Pembacaan SK Kemendikbudristek oleh Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Ivan Rofian MKP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Wantimpres.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mohon izin kepada tamu undangan yang kami muliakan dan kami hormati serta kami takdimi, izinkan kami membacakan surat keputusan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Putusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 50763/M huruf besar _07 tentang kenaikan jabatan akademik dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 nomor 2167/L7/PT/2023 tanggal 4 September 2023 memutuskan menetapkan satu terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 nama Dr. Kuswanto SH.MH NIDN 0726086102, tempat tanggal lahir Banyuwangi 26 Agustus 1961, pendidikan S3 tahun 2014, pangkat penyetaraan golongan ruang dan TMT, penata tingkat 1 3D 1 Desember 2021, jabatan lektor kepala, jumlah angka kredit 401, TMT 1 Juni 2021, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7 pada Universitas Darul Ulum Jombang. Dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu hukum dengan angka kredit sebesar 860,10. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia ditandatangani elektronik Nadiem Anwar Makarim. Aplaus untuk Profesor Dr. Kuswanto SH.MH. Demikian kami sampaikan. Juga izin mengingatkan Pak D, waktu jadi gubernur saya meminta rekomendasi beliau untuk guru besar NIDK pertama se-Indonesia untuk pegawai provinsi. Waktu itu saya minta beliau di lift Hotel Santika Gubeng, Pak D. Jadi untuk guru besar NIDK pertama adalah Jawa Timur. Aplaus untuk Jawa Timur, juga Jawa Jombang. Terima kasih. Demikian, ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan SK dari LL Dikti kepada Rektor. Yang kami hormati Rektor Universitas Darul Ulum dan Bapak Dr. Ivan Rofian MKP berkenan mengambil tempat.
Disampaikan terima kasih Rektor Universitas Darul Ulum dan Bapak Dr. Ivan Rofian MKP. Berkenan kembali ke tempat. Prosesi pengukuhan guru besar. Bidang Ilmu Hukum, Profesor Dr. Haji Kuswanto, SH, MH. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Kuswanto, SH, MH, didampingi istri, berkenan mengambil tempat. Anggota Senat dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya Yudi Krisnandi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar guru besar atas nama Profesor Dr. Kuswanto, SH, MH, selaku Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Semoga raihan guru besar ini akan senantiasa meningkatkan produktivitas akademis Profesor Dr. Kuswanto, SH, MH, dan menjadi motivasi pendorong bagi seluruh kalangan sivitas akademika Universitas Darul Ulum Jombang, para dosen, untuk bisa meraih gelar guru besar yang sama. Saya ucapkan selamat kepada Profesor Dr. Kuswanto dan selamat kepada Universitas Darul Ulum Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal Muda TNI Dr. Bambang Eko Suharyanto SHMH, Staf Khusus Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga sebagai Presiden terpilih ke-9.
Saya mengenal Mas Kuswanto ini jauh sebelum kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya beberapa kali pernah main ke rumahnya di Wonosobo, Banyuwangi. Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, saya sebagai sesama alumni Fakultas Hukum Universitas Jember mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH atas pengukuhan beliau sebagai guru besar di Universitas Darul Ulum Jombang. Prestasi ini merupakan bukti nyata dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen beliau dalam bidang akademik dan hukum. Pengukuhan ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Universitas Darul Ulum Jombang, tetapi juga bagi seluruh alumni dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya menyadari bahwa perjalanan untuk mencapai titik ini tidaklah mudah, dipenuhi dengan berbagai tantangan dan pengorbanan. Namun, melalui ketekunan dan semangat yang luar biasa, Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH berhasil mencapai puncak pencapaian akademis yang luar biasa ini. Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya dan membawa manfaat yang besar bagi dunia pendidikan dan praktek hukum di Indonesia. Kami juga berharap Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai guru besar. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Himawan Estu Bagio SHMH, Ketua APHTN HAN DPD Jawa Timur, mengucapkan selamat atas diraihnya gelar guru besar untuk Profesor Dr. Kuswanto SHMH. Semoga raihan jabatan akademik tertinggi ini akan terus memperluas pengabdian Prof. Kuswanto di dunia akademik dan di setiap aktivitas sosial lainnya. Selamat Pak Kus dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum Jombang. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Darul Ulum Jombang, Bapak Profesor Dr. Tajur Rijal MPD dan segenap anggota Senat. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Al-Mursyid Gus Mujib Mustain SHMSI. Yang terhormat Dewan Pengawas Yayasan. Yang terhormat Ketua Yayasan Gus Haji Muhammad Rizki Mubarok SPMP beserta segenap pengurus yayasan. Yang terhormat Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Bapak Dr. Haji Amir Maliki Abitolka Magister Agama, serta segenap para wakil rektor, serta para dekan fakultas, wakil dekan, kaprodi, para dosen, dan segenap staf serta karyawan Universitas Darul Ulum Jombang.
yang terhormat, yang amat terpelajar para guru besar, yang saya hormati Pak D saya, Pak D Karwo, yang selalu mendampingi perjalanan karir saya di politik maupun di kegiatan yang lain. Yang terhormat para hadirin yang berbahagia, perkenankan saya membacakan pidato ilmiah pengukuhan Profesor bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang dengan judul Koalisi Temporer dan Multipartai dalam Sistem Presidensial, Paradok Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Berbicara tentang perjalanan demokrasi dan pemilihan umum atau pemilu di Indonesia, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan partai politik yang merupakan pilar utama demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik seperti yang dikemukakan oleh Scheider tahun 1942 bahwa political parties create demokrasi, sehingga modern demokrasi is the unthinkable save the term of the parties. Dengan demikian, partai politik merupakan instrumen untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, momentum kelahiran partai politik di Indonesia adalah berawal dari ditetapkannya maklumat 10 atau maklumat X tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pemilu pertama kali pada Orde Lama dilaksanakan pada tahun 1955. Untuk memilih anggota DPR 29 September 1955 dan anggota konstituante 15 Desember 1955. Dalam catatan sejarah, pemilu tahun 1955 merupakan salah satu pelaksanaan pemilu yang paling demokratis di Indonesia karena diikuti oleh 30 partai politik dan lebih dari 100 perkumpulan dan perorangan. Pemilu tahun 1955 berhasil memilih 260 anggota DPR dan 520 anggota konstituante. Tugas utama konstituante adalah merumuskan undang-undang dasar baru. Namun ternyata tidak kunjung berhasil dan berlarut-larut. Hingga pada 5 Juli tahun 1959 Presiden Soekarno menetapkan Dekret Presiden 1959 yang isinya adalah membubarkan partai politik dan membubarkan konstituante serta kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak paling penting dalam sejarah masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Dekret ini menjadi pijakan bagi Presiden Soekarno untuk menetapkan sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 59 hingga tahun 66. Pada masa demokrasi terpimpin tidak pernah dilakukan pemilu, sementara anggota DPR dan MPR ditunjuk langsung oleh Presiden Soekarno. Atas dasar penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 dan Peraturan Presiden nomor 13 tahun 60 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembaharan partai politik, pada akhirnya hanya ada 10 partai politik. Sejak terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia tanggal 30 September 65, terjadi pengotaan politik yang menimbulkan krisis, terjadi pergolakan politik yang terjadi krisis dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengendalikan kondisi tersebut, pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menerbitkan surat perintah 11 Baret yang dikenal dengan istilah Super Semar kepada Mayor Jenderal Soeharto untuk mengembalikan situasi dan kondisi negara. Pada tanggal 5 Juli 1971 diadakan pemilu kedua yang diikuti oleh 10 partai politik dan dimenangkan oleh golongan karya. Pada tanggal 23 Maret 1973 Presiden Soekarno diangkat kembali menjadi presiden oleh MPR hasil pemilu. Pelaksanaan pemilu tahun 55 dan pelaksanaan pemilu tahun 71 ternyata saat Orde Lama dan Orde Baru tidak jauh berbeda, yaitu dengan sistem multipartai membuat stabilitas pemerintahan terganggu.
Untuk mengelola kehidupan politik yang stabil diperlukan penyederhanaan partai politik. 2 tahun berselang setelah 1971, tepatnya tahun 1973, MPR mengeluarkan ketetapan tentang GBHN yang menegaskan mengenai perlunya pengelompokan organisasi peserta pemilu. Artinya parpol-parpol yang dianggap sejenis akan dilakukan penggabungan. Yang pertama kali dilaksanakan oleh partai politik berideologi Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Islam. Keempat partai ini sejak tanggal 5 Januari 1973 bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan P3 yang sekarang di Jawa Timur dipimpin oleh Bu Mujidah. 5 hari berselang, yakni pada tanggal 10 Januari 73, giliran kelompok nasionalis dan 2 partai non-agama Islam bergabung atau berfusi, antara lain Partai Nasional Indonesia, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MURBA, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI, serta Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik bergabung menjadi Partai Nasional Indonesia, dengan ditambah 1 partai baru pemenang pemilu, yaitu Kendaraan Politik Orde Baru Golongan Karya, adalah partai politik yang disiapkan sebagai peserta pemilu. Puncak kemenangan pemerintah dalam kebijakan penyederhanaan partai politik adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 75 tentang partai politik dan golongan karya. Undang-undang ini tidak lebih dari bentuk pengesahan terhadap kebijakan penyederhanaan partai politik dengan pendekatan pengelompokan berdasarkan garis ideologi. Partai politik zaman Orde Baru yang hanya tinggal 2 partai politik dan 1 golongan karya resmi menjadi peserta pemilu sejak tahun 77, 82, 87, 92 dan 97. Pada tahun 1998 terjadi pergerakan mahasiswa yang menuntut diadakannya reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara garis besar, butir-butir tuntutan reformasi adalah antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 45, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pencabutan 2 fungsi ABRI, serta pemberian hak otonomi kepada daerah. Karena desakan mahasiswa yang begitu masif, maka pada tanggal 21 Mei 98 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Setelah Presiden B.J. Habibie dilantik, ia melakukan langkah cepat menyambut amanah gerakan reformasi dengan agenda utamanya melakukan perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan 4 kali perubahan atau amandemen, yaitu persidangan MPR tahun 99, 2000, 2001 dan 2002. Hasil dari amandemen 1945 yang kemudian disebut UUD NRI 1945, hasil amandemen merupakan reformasi signifikan dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain perubahan sistem pemerintahan dari semi presidensial menjadi presidensial murni dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Perubahan sistem pemerintahan presiden dan wakil presiden yang melalui MPR dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga adalah perubahan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara dan berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan memiliki kewenangan menetapkan undang-undang dasar. Pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Nasional Hak Asasi. Dalam bidang politik terjadi penguatan kedudukan partai politik dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, terutama keberadaan pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa peserta pemilu anggota DPR, DPRD dan provinsi dan DPRD kabupaten kota adalah partai politik, serta pasal 6 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selain itu terjadi reformasi regulasi ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 yang membuka keran pendirian partai politik
Pada tahun itu terdaftar 200 partai politik yang memiliki akte pendirian atau badan hukum sebagai partai politik di Indonesia. Dari ratusan partai politik tersebut hanya 48 partai politik yang mengikuti kontestasi pemilu 99. Disusul kemudian pada tahun 2004, 24 partai politik berdampak era reformasi dan amandemen Undang-Undang 45 berdampak lahirnya kembali multipartai di Indonesia. Tahun 2009 pemilu diikuti 38 partai politik. Tahun 2014 diikuti 12 partai politik. Tahun 2019 diikuti 14 partai politik. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dan hadirin yang saya hormati. Koalisi temporer partai politik dalam pemilihan presiden dengan sistem multipartai. Gerakan Reformasi 98 telah menghasilkan perubahan yang fundamental, yakni dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau amandemen menjadi Undang-Undang Dasar NRI 145. Salah satu perubahan mendasar yakni purifikasi sistem presidensial. Kegagalan penyederhanaan partai politik sebagai dampak dari koalisi temporer. Efektivitas pelaksanaan parliamentary threshold dalam penyederhanaan partai politik. Pelaksanaan pemilu yang kurang kredibel, kemudian kesimpulan, sistem presidensial dengan sistem multipartai merupakan sebuah paradok dan sulit untuk digabungkan karena secara konsepsi kedua hal tersebut berlawanan. Penerapan sistem multipartai akan melahirkan ketidakstabilan politik. Sambutan Rektor Universitas Darul Ulum, Bapak Dr. Kiai Haji Amir Maliki Abi Tolhah, Magister Agama. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Gus Mujib Mustain, Ketua Yayasan, pengurus Yayasan semuanya, Nyai Kemendes, kemudian Bu Mujidah, Nyai Sutoyo, hadirin. Pidato rektor untuk keperluan pengukuhan biasanya hanya ada 3 hal. Pertama, ucapan selamat. Kami tentu pimpinan Undar dan semua sivitas akademika menyampaikan selamat. Mabruk wa mabruk summa mabruk. Tentu akan jadi tambahan berkah untuk Undar ke depan. Karena hari ini Undar diberi anugerah pengukuhan guru besar yang ketiga setelah 18 tahun. Dari sebelumnya Profesor Harnan almarhum, kemudian Profesor Tajurijal pada tahun 2006, beliau sekarang menjadi Ketua Senat, juga sebagai Direktur Pasca Sarjana Undar. Dan hari ini Prof. Kuswanto yang ketiga. Mudah-mudahan ke depan segera menyusul.
Jadi para dosen di lingkungan Undar segera menyusul untuk bisa mencapai capaian tertinggi di bidang akademik, yaitu guru besar ini. Kemudian ucapan terima kasih kepada para undangan yang hadir yang mengapresiasi proses ini. Datang orang-orang hebat di tengah-tengah kita. Ada wakil dari PJ Gubernur yang kebetulan diwakili oleh Pak Jazuli, alumni hukum Undar. Kemudian tentu anggota One Team Press, Pak D. Karwo, dan yang lainnya. Ini kesyukuran yang sangat luar biasa karena hari ini akan kita rujuk sebagai starting point untuk mengembalikan kejayaan Undar. Undar dulu dianggap sebagai trisaktinya Jawa Timur. Dan ke depan mudah-mudahan hari ini kita akan memulai semuanya. Kita akan memulai semuanya. Dan yang terakhir, ya ini biasa pidato rektor itu komentar atas orasi ilmiah sang guru besar baru. Saya kira tidak ada yang baru karena memang koalisi temporal dengan banyak parpol itu jadi tren belakangan. Dan kita sama-sama tahu bahwa bahkan kemudian menjadi mekanisme paling efektif tidak saja untuk mengurangi kritik tetapi bahkan konon membungkam kritik. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Guswanto hari ini sebagai judul orasinya merupakan legasi. Dan ke depan segera akan kita sampaikan kepada para pihak dengan Prof. Discussion, FGD dan sebagainya. Dan tentu saja Undar akan menjadi ruang publik untuk menjelaskan apa yang sudah ditemukan oleh Pak Gus. Saya sangat terharu karena saya juga yatim piatu dari kecil. Dan dari hari Rabu Pak Gus ini urawiri Jombang, Banyuwangi. Berangkat ke Banyuwangi, kemudian kembali ke Jombang mempersiapkan pengukuhan. Baru sampai 1 jam berangkat lagi ke Banyuwangi. Dan tidak ada perkembangan berarti, oleh karenanya hari ini tetap dilakukan pengukuhan. Dan ternyata pagi tadi almarhumah Ibu Seto mendahului kita semuanya. Oleh karenanya saya tidak bisa sampaikan banyak hal, bahkan mestinya tadi Mas Ivan selaku Kabag Umum, orang kedua di L2DT menyampaikan sambutan. Saya minta untuk tidak memberi sambutan, biar acara ini segera selesai. Dan yang paling utama adalah tadi tambahan keberkahan untuk Undar. Dan saya kira kehadiran orang-orang hebat hari ini di Undar adalah rekognisi yang paling nyata dan faktual untuk kebangkitan Undar ke depan. Syukron wa dumtum fi kulli khair. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas Darul Ulum dan berkenan menutup dengan barokah doa yang kami muliakan Gus Dr. Haji Muhammad Mujib Musta'in SH MSI dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Profesor Guswanto yang saya cintai dan semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu, setidaknya bulik saya hadir, bulik mun, matur suwun bulik.
dan pasangan beliau Pak Sumrambah, kemudian Pak Dekarwo, terima kasih kehadirannya di kampus ini. Mungkin dulu pernah saya undang tidak datang, tapi lebih dekat sama Pak Kuswanto rupanya. Ketepatan Bu Nina, garwanya Pak Karwo, dulu angkatan di MAB Gajah Mada, di atas saya satu angkatan. Kemudian ketua pengurus yayasan, saya singkat semua yang hadir pada siang hari ini. Saya mungkin agak cerita sedikit ya. Ketika Sayyidatina Fatimah berada di kamar dalam keadaan sekarat, mau nazar, Ja'far bin Ali keluar memberitahu ke baginda Rasulullah, "Ya Nabi, hada saatan yaumul halakat." Ini adalah saat-saat dekat putrimu mau meninggal. Nabi tidak bisa sedih, tidak bisa ketawa. Nabi hanya matur, ini adalah satu musibah, satu sisi adalah rahmah. Satu rahmah, Pak Kuswanto jadi profesor, ibunya menyertai dengan doanya, tapi secara jasad beliau tidak bisa hadir hari ini. Itu adalah musibah. Dan segalanya di bumi ini tidak ada yang selamanya. Oleh karena itu, kita akan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kalau doa kita kemarin, mungkin doa saya kalau manggil Mas Gus ini bro, mulai dari 2008, kalau punya doa semalam atau bahkan tadi pagi, doa yang diminta ternyata tidak terjadi hari ini, maka senangilah apa yang terjadi hari ini, karena itu adalah tulisan qadar Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah apapun yang terjadi selalu beriringan. Saya yakin yang bisa menyembuhkan luka dalam hatinya Mas Kuswanto karena ditinggal ibunya, seperti saya ditinggal ayah saya, ditinggal ibu saya, seolah hari ini kiamat, hari ini sedih. Tidak ada nasihat yang bisa masuk kecuali satu, siru fil ard fangduru kaifa kana akibatul muttaqin. Waktu yang akan bisa pelan-pelan menyembuhkan rasa sedih itu. Semoga dalam perjalanan waktu ini kita semua bisa disembuhkan, termasuk seangkatannya Pak Sahal kemarin sedikit lagi jadi profesor, tapi yang mati malah bukan ibunya, tapi yang mati beliaunya, meninggal. Saya dipaksa sama Pak Amir, ayo segera rektor. Saya sudah tidak punya ibu, Pak. Saya pengen, ya saya nikmati aja hidup ini. Katanya Gus Dur kan gitu, di dunia ini ada dua masalah. Apa itu? Satu masalah yang bisa diselesaikan, dua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Terus, ya yang bisa diselesaikan, ngapain dipikir, wong sudah pasti bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan, tidak usah dipikir, wong tidak usah bisa diselesaikan. Karena itulah perjalanan ini, saya pengen menghibur Mas Kuswanto, karena selama ini serawungan terus itu sangat susah dihibur Mas Kuswanto ini. Kalau punya kemauan itu, Masya Allah, wangel dikandani. Soalnya sing ngandani ya wangel dikandani. Jadi podo-podo.
sabar, ikhlas, ridho terhadap apa yang sudah ditulis Allah. Semoga kita bisa belajar pelan-pelan dengan peristiwa hari ini. Apapun yang menimpa kita, kita bisa bersabar, ikhlas, ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Syai'ilahilahumul Fatihah. Qul ya'lam mana wa bisiril Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الأنوار وسر الأسرار وتليات الأخيار ومفتاح الباب اليسار عبدا يعد الله يعد الضالي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي عن جميع الآفات تقضي لنا جميع الحاجات تطهر جميع الشيئات ترفع درجات تبلغنا صلاة جميع الخيرات بالحياة بعد الممات. اللهم اغفر لها واعف عنها ولستنا ولها واجعل أجرنا ولها. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي مع عبادك الصالحين مع عبادك المخلصين مع عبادك المخلصين. ربنا تقبل منا إنك ربنا آتنا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وآخر دعوانا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dalam rangka pengukuhan guru besar bidang ilmu hukum Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH ditutup oleh Ketua Senat yang terhormat Profesor Dr. Tajurijal MPD. Disilakan. Rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dalam rangka pengukuhan guru besar ilmu hukum Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH pada hari ini, Sabtu tanggal 15 Juni 2024 dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini saya tutup. Senat dan guru besar meninggalkan ruang prosesi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Senat Universitas Darul Ulum meninggalkan ruang prosesi. Hadirin yang kami hormati, rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum telah dinyatakan selesai dan ditutup oleh Ketua Senat. Dengan demikian, usai sudah rapat terbuka Senat Universitas Darul Ulum dalam rangka pengukuhan guru besar Profesor Dr. Haji Kuswanto SHMH, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang. Kami ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Semoga berkah dan sukses.
Akhirnya, kami sebagai pembawa acara mewakili segenap panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, in uridu illa al-islah, mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.